Penghormatan kepada pembina apel. Para pembina apel, hormat. Peran pemimpin apel. Laksanakan. Amanat pembina apel, barisan diistirahatkan. Istirahat di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 1 Kapungan, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta karyawan SMP Negeri 1 Kapungan dan murid-murid SMP Negeri 1 Kapungan yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmatnya kita bisa melaksanakan apel di hari pertama masuk tanggal 30 Maret 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa pula sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau yang membawa kita ke alam perubahan dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang seperti sekarang. Anak-anak semua bisa melaksanakan kegiatan, bisa melaksanakan sekolah dalam keadaan baik. Anak-anakku sekalian, di hari pertama ini minta tolong yang belakang, Mas, sebentar aja, tidak usah bicara dulu, dengarkan dulu. Kalau mau bicara gantian, saya yang di belakang, kamu di depan. Loh ya, ini kelas 9 nih. Jadi dalam 1 bulan penuh kalian sudah melaksanakan ibadah puasa. Tidak hanya ibadah puasa saja, banyak di dalamnya, termasuk tarawih, termasuk tadarus. Jadi dalam 1 bulan puasa itu banyak ibadah-ibadah yang kalian laksanakan. Di situ bisa membawa perubahan dari hal yang tidak baik menjadi baik. Contohnya, malam biasanya keluyuran, trek-trekan, karena ada tarawih, anak-anak bisa tarawih, bisa tadarus. Kemudian puasa. Puasa itu bukan hanya lapar, bukan hanya menahan lapar, tapi banyak rentetannya di sini. Kalian melaksanakan ibadah puasa bukan hanya lapar, tetapi menahan hawa nafsu. Kemudian di akhir ada zakat fitrah, kalian diajari juga macam-macam di situ. Misalnya dari yang mampu memberi, membantu, beramal kepada yang tidak mampu. Jadi banyak hikmah di dalam bulan puasa, banyak hal-hal pelajaran yang bisa kalian ambil dan bisa kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di akhir bulan puasa kalian menyerahkan zakat fitrah, kan ya? Kemudian juga besoknya kalian melaksanakan sholat Idul Fitri. Intinya fitri di situ sudah apa namanya? Seperti lahir kembali, bersih, fitri. Jadinya yang punya dosa minta maaf, yang punya salah
minta maaf. Jadi yang punya salah kepada sesamanya ya harus minta maaf kepada sesamanya. Yang punya salah kepada Allah ya minta maaf sama Allah. Kalau kalian punya salah kepada temannya kemudian minta maafnya kepada Allah ya tidak bisa. Harus minta maaf sesamanya dulu baru kepada Allah. Karena ada hal hablum minallah hablum minannas. Jadinya kalau memang anak-anak punya salah ke temannya, punya salah ke bapak ibu guru, ya harus minta maaf kepada siapa anak-anak mempunyai kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Ya, misalnya disengaja kalian ganggu temannya, ya, mencuri pulpennya temannya itu dosa juga ya, bukan hanya karena kecil tidak dosa, tapi dosa. Dan kalau sudah minta maaf jangan diulangi lagi. Kalau diulangi lagi ya berdosa lagi. Oleh karena itu nanti akan melaksanakan jabat tangan baik antara murid dengan guru maupun murid dengan murid, nanti saling berjabat tangan. Bagaimana nanti prosedurnya diatur biar sesama teman juga bersalaman. Yang saya lihat ini kan salaman dengan guru-guru, kemudian murid tuh keliling nanti sama-sama salaman karena di antara kalian pasti punya salah dengan temannya, ya kan? Bukan hanya kepada bapak ibu guru tetapi antar teman itu anak-anak. Sehingga harapan saya setelah minta maaf ini nanti anak-anak jangan mengulangi kesalahan lagi, karena kesalahan itu bisa disengaja bisa tidak disengaja. Ya, contohnya temannya bicara begini, disampaikan ke temannya bicaranya begini, ditambahi padahal tidak sesuai dengan aslinya, sehingga itu juga bersalah, berdosa. Ya, bukan hanya kamu mengganggu tetapi membicarakan temannya dan temannya itu tidak berbuat, maka menyampaikan hal yang salah, maka kalian juga berdosa. Jadi banyak macam-macamnya dosa itu. Silahkan kalian dalami, tanyakan nanti pada guru agama bagaimana macam-macam dosa ya, bagaimana, silahkan kalian tanyakan. Kalau hanya bicara Bu, misalnya yang ini menyampaikan yang ini salah, itu berdosa. Sebenarnya tidak seperti itu, disampaikan seperti itu juga menambahi kata-kata juga salah, tidak tahu yang sebenarnya. Jadi itu juga merupakan suatu dosa, sehingga kalian setelahnya ini jangan menambah lagi, apalagi nyolong tasnya temannya diambil, pulpennya temannya diambil, itu nyata-nyata sudah bersalah dan berdosa. Mencuri ya jangan diulangi lagi. Jadi kapan itu mulainya? Mulai sejak dini sekarang, bukan nunggu tua, karena kebiasaan akan terbawa sampai kalian dewasa, sampai kalian bekerja. Itu untuk yang hari raya Idul Fitri sama Ramadan ini. Kemudian untuk anak kelas 9 sudah mulai ujian-ujian. Tanggal 2 ini sudah tryout matematika. Ingat, nilai bukan hanya masuk, tetapi kalian hadirnya ke sekolah berpengaruh besar pada kenaikan dan pada kelulusan. Ya, misalnya tidak pernah masuk, mau minta naik kelas, tidak pernah masuk, ujian masuk, minta lulus. Diperhatikan, banyak hal-hal atau kriteria kelulusan dan kriteria kenaikan kelas. Kalian harus tahu, termasuk kehadiran juga berpengaruh, termasuk nilai. Mana bisa memperoleh nilai kalau tiap harinya tidak masuk, padahal Bapak Ibu setiap hari mengajar itu harus ada penilaian. Setiap hari mengajar, di akhir itu akan
akan ada penilaian tes tulis atau tes tanya jawab. Itu bisa untuk diambil nilainya, bukan hanya di saat ujian. Nilai-nilai bisa diambil setiap hari pembelajaran. Mengerti? Ya. Untuk kelas 9 nilai tryout dari Erlangga sudah dikirim. Jadi nanti anak-anak bisa melihat, nanti minta nanti berapa nilainya. Mohon nanti nilai itu disampaikan di grup wali murid. Untuk nilai tryout Bu Vivin untuk nilai tryout yang dari Erlangga dikirim ke wali murid, biar wali murid tahu nilai masing-masing siswanya berapa nilai tryoutnya, ya, sehingga perlu belajar lagi untuk menghadapi hari HTKA, karena hasil TKA berpengaruh pada masuknya ke sekolah yang lebih tinggi. Nanti tidak tahu formulasinya bagaimana, berapa persentase dari TKA yang akan diambil, yang akan dipadukan dengan nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Jadi anak-anak kelas 7, 8, perhatikan, kelas 9 paling cerewet ini. Kelas 7, 8, mumpung kalian masih kelas 7, nilai mulai kelas 7, semester 1, semester 2, kelas 8 juga semester 1, semester 2, itu digunakan nilainya untuk masuk ke SMA. Jadi semester 1, 2, 3, 4, 5 itu nanti diakumulasi di rata-rata, berapa rata-ratanya, itu yang diupload, diisikan di online untuk masuk ke SMA. Jadi kalian jangan santai-santai, sejak kelas 1 sudah perbaiki nilainya. Kalau nilainya kalian kecil, minta sama gurunya untuk ulangan lagi. Hariannya kecil, jangan diam, perbaiki nilaimu, ya, karena itu berpengaruh kamu bisa masuk di SMA mana, ya. Jadi tingkatkan nilaimu, tingkatkan belajarmu. Kemudian kelas 9, siapkan juga untuk persiapan ujian akhir tulis, kemudian ujian praktek dari masing-masing bidang studi apa yang nanti dipraktekkan. Ingat, pendidikan agama Islam. Perhatikan kelas 9. Pendidikan agama Islam, prakteknya saya minta: 1. Sholat subuh sampai kunut, sampai tahiyat akhir, assalamualaikum, assalamualaikum, harus selesai. Kemudian 15 surat harus hafal. Ya, saya ikut di dalamnya nanti ujian. Kalau kalian tidak bisa, itu tidak bisa. Kenapa? Banyak gunanya nanti. Lulus SMP Kapongan tak bisa ngimami, sorong ngimami, ngak-lengaan, tidak mau saya. Itu. Jadi kelas 7, 8, siapkan diri kalian. Kalau tidak bisa sholat, siapkan mulai sekarang rajin sholat. Kalau rajin sholat, bacaan pasti hafal. 15 surat setelah lulus dari sini harus dikuasai. Itu mintanya saya. Ya, saya kira itu saja. Jadi rajin-rajinlah belajar, karena kalian untuk menghadapi masa depan kalian harus lebih giat lagi belajar. Orang kalau mau bekerja enak, maka dia harus punya senjata. Senjatanya kalau kalian harus punya ijazah. Ijazah SMA sekarang sulit cari kerjaan, ya, kalau udah kuliah. Orang mau kerja dilihat dulu ijazahnya, diminta ijazahnya, ya. Seperti orang mau burung, apa namanya, ngejar burung, kalian tidak punya senjata, tidak punya tembak, tidak punya alat, maka sulit untuk mengejar burung yang terbang. Sama seperti itu anak-anak. Saya kira itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kapongan dan guru-guru SMP Negeri 1 Kapongan mohon maaf selama setahunan kita
mengadakan interaksi belajar mengajar. Apabila ada kesalahan, Bapak Ibu guru beserta Bu Muyati mengucapkan mohon maaf lahir batin, ya. Kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa Bapak Ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada Bapak Ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat lagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu-lah kami bergantung dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Bubarkan. Penghormatan pemimpin apel kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat. Pembina apel berkenan meninggalkan tempat apel. Selesai. Diharap peserta apel tidak bubar barisan. Dilanjutkan